Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Cita Imasyana Amanda. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara budidaya sawi pagoda dengan salah satu sistem hidroponik, yaitu sistem DFT atau Deep Flow Technique. Kalian tahu nggak sih bahwa budidaya tanaman tidak hanya dapat dilakukan di tanah, tapi dapat juga dilakukan di air, yaitu dengan sistem hidroponik. Hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, diganti dengan media lain seperti rock wool, kapas, arang sekam, dan sebagainya. Namun media yang paling sering digunakan yaitu rock wool. Hal ini dilakukan karena fungsi tanah sebagai perantara larutan nutrisi dan pendukung akar tanaman dapat digantikan dengan mengalirkan air, nutrisi, dan oksigen melalui media tersebut. Hidroponik biasa dilakukan di rumah kaca atau greenhouse dengan tujuan agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung secara optimal tanpa pengaruh dari unsur luar seperti iklim dan hama penyakit. Mengapa harus menggunakan hidroponik? Karena sistem hidroponik ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, dapat menghemat penggunaan lahan karena kepadatan tanaman persatuan luas dapat dilipat gandakan. Kalau kita perhatikan, sistem hidroponik seperti di samping ini terdiri dari beberapa tingkat. Karena itu, kepadatan tanaman persatuan luas dapat dilipat gandakan. Yang kedua, kebutuhan nutrisi tanaman dipasok dengan terkendali sehingga mutu tanaman seperti bentuk, warna, rasa, ukuran, dan kebersihan dapat terjamin. Pasokan nutrisi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap tanaman untuk mendukung pertumbuhan yang optimal sehingga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, budidaya dengan sistem hidroponik ini tidak bergantung pada waktu ataupun musim sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Pada budidaya dengan sistem hidroponik, larutan nutrisi dialirkan secara terus-menerus ataupun diatur dengan rentang waktu tertentu sehingga tidak lagi membutuhkan penyiraman dan tidak dipengaruhi oleh musim kemarau ataupun penghujan. Selain itu, budidaya dengan sistem hidroponik juga biasa dilakukan di dalam greenhouse sehingga tidak dipengaruhi oleh iklim luar. Nah, sistem hidroponik ini terdiri dari beberapa jenis, salah satunya yaitu sistem DFT atau Deep Flow Technique. DFT merupakan teknik hidroponik yang dilakukan dengan meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dalam dengan kedalaman lapisan berkisar antara 4-6 cm. Sistem DFT mampu menyediakan air dan oksigen bagi tanaman dan cocok untuk menanam sayuran. Keunggulan dari sistem DFT yaitu akar tanaman yang terendam lebih dalam sehingga lebih banyak nutrisi yang dapat diserap tanaman. Tak hanya itu, sistem DFT juga memiliki keunggulan di mana ketika listrik padam, larutan nutrisi masih tetap tersedia bagi tanaman. Banyak sekali kan keunggulan sistem hidroponik khususnya sistem DFT ini. Karena itu teman-teman sangat bisa untuk mencoba budidaya di rumah dengan sistem DFT. Sebelum masuk ke cara budidaya sawi pagoda, saya akan sedikit jelaskan mengenai komoditi sawi pagoda. Sawi pagoda merupakan salah satu jenis sawi-sawian yang mengandung banyak nutrisi dan antioksidan. Sawi pagoda ini memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis sawi lainnya. Karena itu, sawi pagoda dapat dijadikan sebagai bisnis budidaya sebab memiliki potensi dan peluang ekonomi yang lebih tinggi. Bagaimana sih cara budidayanya? Mari kita simak bersama-sama. Beberapa tahapan dalam budidaya sawi pagoda yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyemaian benih, kemudian persiapan lokasi budidaya dan sistem DFT, pembuatan larutan nutrisi dan pindah tanam, dilanjut dengan pemeliharaan meliputi monitoring sistem, pengaturan konsentrasi nutrisi dan pH larutan nutrisi, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Dan yang terakhir yaitu panen. Sebelum disemaikan, benih direndam terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Hal ini bertujuan untuk melunakkan kulit benih sehingga mudah untuk berkecambah.
Persemaian dilakukan di dalam baki semai berbahan plastik dengan media berupa rock wool berukuran 5 x 5 cm yang telah dibasahi oleh larutan nutrisi AB mix dengan konsentrasi 1100 ppm. Bagian tengah rock wool dilubangi, kemudian benih disemaikan pada lubang tersebut. Hasil semaian diberi label yang berisi inisial pembudidaya, nama komoditi, dan tanggal penyemaian. Kelembaban selama persemaian dijaga dengan melakukan penyiraman menggunakan air sebanyak 2 kali sehari atau disesuaikan dengan kelembaban media tanamnya. Sambil menunggu bibit siap untuk dipindah tanam, kita dapat menyiapkan lokasi budidaya serta sistem DFT. Lokasi budidaya dibersihkan terlebih dahulu dari gulma, sampah, atau kotoran lainnya sehingga menjadi bersih. Greenhouse juga disemprot dengan menggunakan insektisida berbahan aktif Profenofos agar terhindar dari hama yang tidak diinginkan. Persiapan sistem DFT dilakukan dengan membersihkan sistem menggunakan deterjen, kemudian dirakit hingga siap untuk digunakan. Pembersihan ini dilakukan agar tidak ada lumut pada sistem DFT yang tersisa dari proses budidaya sebelumnya. Sesaat sebelum pindah tanam, dilakukan pembuatan larutan nutrisi pada sistem DFT. Pembuatan larutan nutrisi dilakukan dengan mencampurkan pupuk AB mix pada air dalam kotak kontainer. AB mix yang digunakan mengandung unsur makro meliputi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, serta unsur mikro meliputi besi, mangan, boron, seng, tembaga, dan molibdenum. Adapun konsentrasi nutrisi yang digunakan yaitu kurang lebih 1100 ppm. Jika sistem dan larutan nutrisi telah siap, maka dapat dilakukan pindah tanam. Sawi pagoda siap untuk dipindah tanam ke netpot ketika berumur 2 minggu setelah semai atau telah memiliki 3-4 helai daun. Bibit yang dipindah tanam adalah bibit yang pertumbuhannya baik dan seragam.
Netpot yang berisi rock wool dan sawi pagoda kemudian diletakkan pada sistem DFT dengan jarak 36 cm per tanaman. Setelah pindah tanam, maka selanjutnya dilakukan pemeliharaan hingga waktunya panen. Terdapat beberapa hal yang dilakukan untuk memelihara sawi pagoda, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu monitoring sistem dan tanaman. Monitoring sistem dilakukan dengan mengecek sistem untuk memastikan bahwa sistem DFT berfungsi dengan baik tanpa adanya kendala seperti kebocoran, kemiringan talang yang kurang sesuai, dan mesin pompa yang mati. Sedangkan monitoring tanaman dilakukan dengan mengecek kondisi tanaman, apakah terdapat gejala kekurangan unsur hara atau serangan hama dan penyakit. Monitoring sistem dan tanaman ini dilakukan setiap hari selama proses budidaya. Selanjutnya yaitu pengaturan konsentrasi nutrisi dan pH larutan nutrisi. Pengaturan konsentrasi nutrisi dilakukan dengan mengecek konsentrasi nutrisi dan menambahkan larutan AB mix hingga konsentrasi nutrisi kembali menjadi 1100 ppm. Sedangkan pengaturan pH nutrisi dilakukan dengan mengecek kondisi pH larutan dan menambahkan pH up berupa kalium hidroksida atau pH daun berupa asam fosfat agar kembali pada nilai 6 hingga 7. Pengaturan konsentrasi nutrisi dan pH larutan ini dapat dilakukan setiap hari untuk menjaga kondisi larutan nutrisi tetap stabil dan mampu menyediakan kebutuhan nutrisi sawi pagoda secara optimal. Pemeliharaan yang terakhir yaitu pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Adapun organisme pengganggu tanaman diantaranya yaitu gulma, hama, serta mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Pengendalian OPT terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian secara preventif dan kuratif. Pengendalian secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya serangan hama atau penyakit. Sedangkan pengendalian secara kuratif dilakukan ketika tanaman sudah terserang hama atau penyakit untuk menghindari serangan yang lebih berat. Pada budidaya sawi pagoda ini, pengendalian secara preventif dilakukan dengan penyiangan gulma secara manual. Hal ini bertujuan untuk menekan keberadaan hama atau penyakit. Adapun beberapa hama yang menyerang sawi pagoda yaitu terdapat belalang yang ditandai dengan adanya sobekan dan lubang besar pada bagian daun. Kemudian terdapat lalat pengorok daun yang ditandai dengan adanya bintik-bintik putih dan alur korokan berwarna putih pada permukaan daun. Terdapat juga kumbang daun yang ditandai dengan adanya lubang-lubang kecil berbentuk bundar, sedikit lonjong, bersudut ataupun gabungan dari bentuk-bentuk tersebut dengan ukuran milimeter pada daun. Dan yang terakhir terdapat kutu putih yang ditandai dengan adanya bercak residu putih di bagian daun yang menyerupai kapas. Untuk mengatasi serangan hama pada sawi pagoda, dilakukan pengendalian secara mekanis, yaitu dengan membuang hama dan memangkas bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit.
Pengendalian secara mekanis ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit dan perkembangbiakan hama sehingga populasi hama dapat terkendali. Pengendalian juga dapat dilakukan secara fisik dengan pemasangan yellow trap. Pada umumnya, hama menyukai warna terang seperti kuning. Karena itu, pemasangan yellow trap bertujuan untuk menjebak hama supaya terperangkap dan menempel pada yellow trap tersebut. Selain itu, pengendalian juga dilakukan dengan pengaplikasian insektisida nabati pada serangan untuk mencegah serangan yang lebih berat. Insektisida nabati yang digunakan pada budidaya ini yaitu insektisida nabati daun mimba atau neem oil. Dengan dosis aplikasi yaitu 25 ml neem oil untuk setiap 1 liter air. Adapun cara pengenceran insektisida yaitu dengan mencampurkan neem oil sebanyak 25 ml dengan air sebanyak 1 liter. Neem oil yang telah diencerkan selanjutnya dituangkan pada botol sprayer untuk disemprotkan pada sawi pagoda. Penyemprotan dilakukan secara menyeluruh pada semua bagian sawi pagoda, termasuk pada bagian bawah daun. Panen dapat dilakukan ketika sawi pagoda mencapai umur 40-45 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan dengan mengambil sawi pagoda dari sistem DFT, kemudian mencabut tanaman dari netpot beserta akarnya.
Jika ingin disimpan, maka bagian akar dan rokul dapat dibiarkan agar nutrisi tetap tersedia pada bagian rokul selama masa penyimpanan. Bagaimana? Mudah bukan budidaya sawi pagoda? Sangat bisa untuk teman-teman lakukan di rumah. Selamat mencoba ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.